Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai ke-24. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian: Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kaum-kaum muda begitu ya, yang sering nongkrong begitu, pasti pernah mendengar kata-kata kalimat atau kalimat seperti ini: Gak ada lo, gak rame begitu ya. Gak ada lo, gak asik begitu. Gak ada lo, gak rame begitu. Nah, perkataan ini mengingatkan bahwa kehadiran kita, eksistensi kita di dalam sebuah komunitas itu sangat penting. Nah, maka dari itu sangat ironis sekali, karena pada saat itu Salomo memulai kepemerintahannya itu dengan baik. Ia menjalankan ketika ia mengawali kepemerintahannya itu dengan baik, dengan luar biasa. Ia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ia meminta hikmat kepada Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, yang terjadi adalah kita tahu bahwa Salomo itu jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, di dalam Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan marah kepada Salomo, sebab hatinya sudah menyimpang dari Tuhan. Ia sudah tidak mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Maka yang terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Salomo dan memberikannya kepada hambanya. Sehingga setelah Salomo meninggal, Rehabeam anaknya menjadi raja, menggantikan Salomo. Waktu mendengar Rehabeam ini pergi ke Sikem untuk dinobatkan sebagai raja, maka Yerobeam yang sebelumnya sudah diurapi duluan oleh Nabi Ahia sesuai dengan firman Tuhan, ia datang dengan segenap jemaat Israel. Ia datang ke Sikem. Di sana ia mengajukan permohonan agar Rehabeam ini meringankan tanggungan mereka. Tetapi yang terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, Rehabeam pada saat itu menolak nasihat dari para tua-tua, dan kemudian di dalam kebodohan dan kesombongannya ia mengikuti nasihat-nasihat orang-orang muda. Orang-orang muda itu ingin supaya menolak permintaan Rehabeam dan rakyat yang ada. Dikatakan bahwa dia menolak permintaan Yerobeam dan rakyat itu dengan kasar. Maka hal itu memicu timbulnya pemberontakan, dan akhirnya kerajaan itu pun pecah menjadi dua bagian. Dikatakan bahwa ada 10 suku diberikan kepada Yerobeam, dan hanya suku Yehuda saja yang mengikuti keluarga Daud. Semuanya terjadi karena ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan. Semuanya berawal dari Salomo yang tidak setia kepada Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, biarlah setiap kita juga belajar untuk kita tetap setia kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan mengasihi setiap kita yang berdosa di dunia ini. Karena kita tahu bahwa janji kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Dan karena janji Tuhan tidak bisa dibatalkan, semuanya itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka dari itu biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Kristus. Kita tahu bahwa janji kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Manusia bisa nggak setia, tetapi Allah akan tetap setia kepada manusia. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud tidak akan terputus untuk tetap menjadi suku yang tunduk pada kerajaan Daud. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa sesungguhnya Allah berkuasa dan berdaulat. Dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita alami, Allah berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi penggenapan janji Tuhan. Dan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah setiap kita ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji, Ia sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5-6 dikatakan, taatilah perintahnya, maka Ia berjanji, Ia sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang bersama-sama telah kami renungkan. Biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang setia terhadap Engkau ya Bapa. Di dalam realita kehidupan kami ya Bapa, kami mengalami berbagai macam hal, tetapi biarlah kami senantiasa setia kepada Engkau ya Bapa. Pada hari ini juga kami bersyukur, kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada hari ini berulang tahun. Ada saudara Heru Gunawan, ada adik kami Okta Ayu, dan juga ada adik kami Clarissa. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami ya Bapa, melalui bertambahnya usianya mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong mereka supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Biarlah mereka ya Bapa dapat menjadi anak-anak yang senantiasa tunduk terhadap perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaan mereka ya Bapa yang bekerja, biarlah Engkau menolong di dalam pekerjaannya supaya dapat menghasilkan yang baik bagi mereka dan keluarganya. Dan bagi mereka yang masih berstudi ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong di dalam studi mereka, biarlah dapat belajar dengan baik, dapat membuahkan hasil yang baik di dalam studi mereka, supaya dapat memupuk masa depan yang baik bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarganya, biarlah Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan cinta kasih-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.